Jadi untuk mengawali pertemuan kita yang ketiga ini, silakan dicek kembali kiri kanan, terus di kolom mejanya masih ada sampah atau tidak. Silakan dilihat. Ada? Tidak. Jadi seperti ini seharusnya kelas kita itu harus bersih supaya belajar kita aman, nyaman, dan belajarnya juga kita. Selanjutnya silakan untuk memimpin doa. Tapi silakan memimpin doa sebelum kita mulai proses belajar mengajar untuk hari ini. Akan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Bekerja. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, akan cek kehadiran dulu. Adakah hari ini yang absen atau tidak masuk? Semua. Jadi kehadiran itu sangat penting. Jadi sebelum kita mulai, Bapak akan mereview materi kita minggu lalu tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di mana kemarin dalam faktor yang membuat adanya pelanggaran ada berapa kemarin? Faktor apa saja? Faktor eksternal dan internal. Kita mulai juga pembelajaran kita hari ini. Kebetulan hari ini adalah hari Jumat, maka kita sebagai umat Islam diwajibkan banyak-banyak bersolawat, supaya dengan banyak bersolawat nanti di yaumil akhir itu sebagai penolong kita dan nanti sebagai syafaat bagi kita. Nanti tadi sholawat yang sudah kita bacakan sama-sama, semoga dengan banyak kita bersholawat kita mendapat pahala dan mendapatkan samaan di yaumil akhir nanti. Amin. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya. Yang pertama adalah penegakan hak asasi manusia. Yang kelima, analisis penyelenggaraan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keenam, menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir adalah menyaji hasil analisis dari upaya penegakan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar, Bapak akan menayangkan video tentang judul kita hari ini adalah upaya penegakan hak asasi manusia yang pastinya dilakukan oleh pemerintah kita. Ya.
Bapak ada pertanyaan? Ya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah contohnya adalah membuat sebuah komisi khusus di dalam negara kita, di mana nama komisinya ada yang tahu? Ya, Komnas? Ya, tulisan apa? HAM, ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi upaya pemerintah ini sudah bagus dalam hal penegakan HAM di Indonesia. Contohnya adalah dengan membentuk komisi khusus yang khusus menangani segala bentuk pelanggaran hak manusia di Indonesia. Itu salah satu contoh. Ya, kita bicara hak, maka kalian tadi sudah melihat tayangan video sebagai pengetahuan awal. Terus nanti akan bagi. Jadi untuk hari ini kita masih menggunakan metode discovery learning, yaitu di mana siswa dituntut untuk mencari sendiri. Akan jelaskan sedikit tentang materi sebagai pengetahuan awal supaya nanti diskusinya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi yang pertama adalah materi kita upaya penegakan hak asasi manusia, di mana upaya dalam penegakan HAM itu berbeda-beda tergantung dari ideologi dari sebuah negara. Pastinya setiap ideologi negara tidak sama. Artinya dasar mereka dalam melakukan penegakan HAM juga berbeda-beda. Contohnya Indonesia, kita ini ideologinya apa? Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai segala sumber hukum yang ada di negara kita. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang dijadikan sebagai dasar landasan dalam penegakan HAM Indonesia. Datanya tidak, bukan materi. Kalau tidak, Bapak akan membagi. Kalau kemarin sebelah kanan Bapak kelompok 2, sekarang menjadi kelompok 1. Sebelah kiri Bapak menjadi kelompok 2. Ya. Jadi tugas kelompoknya adalah kelompok 1, silakan cari, boleh di internet, boleh di buku paket kelas 11. Bisa di-download dari silakan sini Win, biar nanti enak diskusinya. Ya, silakan merapat semuanya. Yo. Nah, siap? Kelompok 1, 2 sudah siap? Siap. Kuota internetnya ada kan? Ada. Silakan, silakan cari. Nanti siapkan pertanyaan untuk kelompok yang sebelahnya, kelompok 2. Ya, nanti silakan siapkan satu pertanyaan pas presentasi di kelompok 2, nanti pertanyaan sudah siap. Ya, oke. Jadi, ingat ya, sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, yo, 1, 2, 3. Tugas wewenang beserta fungsinya. 1. Penyebar luasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua, upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal
dan non formal serta berbagai kalangan lainnya. Yang ketiga, kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang HAM. Fungsi Komnas HAM: 1. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang berskala nasional. 6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat hingga daerah. Sekian, terima kasih. Harus percaya diri, ya. Itu harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Oke. Jadi untuk kelompok 1 sudah selesai, silakan kelompok 2 untuk maju. Saya Nadia Agustina Putri dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Kasus-kasus apa saja yang diadili dalam pengadilan HAM di Indonesia? Mei pada tahun 1998, 3 peristiwa Toleng Sari, Lampung. Apakah sudah jelas? Jelas. Kita sudah selesai melakukan presentasi. Jadi dari hasil pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan, mungkin belum mengerti pada saat Bapak memberikan materi, atau ada materi yang disampaikan oleh kelompok 1 maupun kelompok 2 yang belum dimengerti? Ada pertanyaan, silakan. Ada? Tidak. Kalau tidak ada, silakan Dania untuk merefleksikan materi kita hari ini. Silakan Dania untuk merefleksikan hasil proses belajar mengajar kita hari ini. Saya akan merefleksikan pelajaran hari ini, yaitu upaya pemerintahan dalam penegakan HAM di Indonesia, diantaranya adalah dengan 1. Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2. Pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM adalah refleksi pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan evaluasi yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita berbasis kertas, minggu ini kita berbasis Internet. ya berbasis online. Jadi menggunakan aplikasi. Ya. Jadi menggunakan teknologi dalam mengadakan evaluasi. Semoga ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh hari ini ada manfaatnya untuk di hari yang akan datang dan bisa bermanfaat selain untuk diri kita, juga bermanfaat bagi orang lain. Silakan untuk memimpin doa Asya. Berdoa dimulai.